Nah, kenapa dia berkembang? Yang pertama, mereka terkendala dengan bahasa. Ketika ibadah sulit mereka lakukan, ya. Ketika baca kitab sulit mereka baca karena pakai bahasa asing. Nah, ketika ngaji begitu juga segala macam, itu sulit, itu yang membuat mereka tidak berkembang di sana. Terutama sekali saat mereka ibadah, mereka sholat. Nah itu. Maka ketika mereka mendengar kesaksian kami, mereka senang sekali. Kenapa kita bertahan lama di pedalaman itu? Karena banyak jiwa yang kita layani. Dan banyak orang yang kembali. Ya puji Tuhan. Bahkan ada satu desa, saya sama Bang JDP sudah sulit untuk masuk ke desa tersebut. Dikarenakan kita sudah dihalangi, tidak boleh lagi masuk. Karena banyak sekali mu'alaf yang kembali. Dan ada beberapa mu'alaf yang belum kembali, tapi mereka sudah kritis. Kritis dalam artian apa? Ketika mereka ibadah, mereka sholat. Mereka tanyakan sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz, bolehkah saya sholat dalam bahasa Mentawai? Saya tidak bisa bahasa Arab. Pak Ustadz suruh saya hafal, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun saya hafal, saya nggak bisa. Boleh tidak? Ini hal yang sangat sulit dijawab oleh seorang ustadz. Ya? Nah itu dia. Dia sudah mulai kritis. Akhirnya dicari tahu kenapa? Karena selama ini nggak pernah kritis. Akhirnya Bang Gras, ya saya tidak bisa lagi ke sana sama Bang JDP, satu desa. Tapi kita sudah layani orang-orang tertentu. Orang yang sudah kembali kita benar-benar tanamkan, kita kuatkan imannya, kita ajari, kita didik, kita mentori, kita persiapkan supaya bagaimana teman yang belum kembali, mereka yang menginjili, mereka yang melayani. Nah itu. Jadi yang membuat mereka juga terpukau dengan kesaksian kita. Kesaksian kami apa? Ketika kami bercerita tentang kasih Kristus dan kasih agama. Nah, ini Cici Widya Trivena. Nah, inilah yang kami makan ya. Wow. Ini Bang JDP nih. Wow. Enak saudaraku? Terasa ikannya. Wih. Wow. Takut gitu loh untuk pergi ke desa-desa untuk kayak buka gereja di sana. Ya karena memang itu kendalanya di situ, dana ini yang datangnya dari mana, suruh beriman saja gitu. Pada setiap tahun tuh ya banyak yang lulus dari ST terbanyak yang lulus. Ya. Gitu. Artinya gini Bang, bukan mereka nggak mau ke pedalaman, tetapi apa yang harus saya makan di sana nanti? Ya saya tidak mengenal daerah itu, saya tidak tahu daerah itu, bagaimana saya mendapatkan cara mendapatkan penghidupan di daerah itu saya nggak ngerti. Seharusnya ini ditopang. Nah, kenapa orang lebih memilih di kota? Kalaupun saya tidak ada pelayanan, saya tidak ditempatkan di gereja, saya masih bisa bekerja toh. Saya masih bisa mencari sesuap nasi kan gitu Bang. Nah, ini yang membuat teman-teman lulusan itu menjadi seperti itu. Takut mereka. Takut mereka untuk memulai hidup di sana. Tetapi ada orang-orang yang benar-benar tulus hatinya, yang mau, yang percaya ya Tuhan akan pelihara saya di sana, walaupun mungkin tidak seenak orang-orang di kota. Shalom Bang Win. Nah ini orang-orang yang seperti ini yang harusnya kita dukung Bang. Tetapi biasanya mereka jarang muncul. Gitu. Malah orang-orang yang muncul di media, baik media sosial seperti ini, baik di itu banyak yang sebenarnya kalau kita hitung, pelayanan apa sih yang kau lakukan? Gitu. Saya tidak merasa dengan kita duduk-duduk di sini, ngobrol, kita berdebat, kita memberitakan firman Tuhan itu adalah sebagai suatu pelayanan yang harus mendapatkan sesuatu, enggak. Memerlukan sesuatu, enggak. Percaya sama saya, bahkan di TikTok ini saya lihat orang adu keren juga ya dengan live gitu. Peralatan saya canggih gitu. Iya. Serius, bener nggak Bang Effendi? Iya. Kau harus beli soundcard yang ini. Kau harus ini. Pakai yang ini. Wah, keren-keren kali.
Gitu. Bagaimana dengan benar-benar mereka penginjil yang benar-benar di daerah itu? Apa yang mereka terima? Saya sudah bilang bahkan untuk duduk aja, untuk mimbar saja mereka bikin sendiri. Untuk duduk saja, para jemaatnya masih di lantai. Itu loh. Itu makanya saya bilang, yuk kita perhatikan Bahkan yang Bang, lebih penting. sumur yang kita bangun di sumur yang kita Mentawai bangun kemarin. di Mentawai kemarin itu, nah, ketika hamba Tuhannya ngomong sama sinode, bicara sama sinode yang ada di Tangerang ternyata Bang, di daerah Karawaci, ya. Oh, pusatnya mereka ya, oke. Pusatnya Ya. mereka di daerah Karawaci. Nah, apa kata ketua sinodenya? Ya, kita pergumulkan. Pergumulan. Kita pergumulkan. Saya bilang sama gembalanya, apakah Bapak pendetamu sudah pernah datang kemari? Ketua sinod sudah, Bang Pendi, sudah pernah datang. Berapa lama mereka bertahan? 1 hari katanya. 1 hari bertahan. Salam. Mereka lihat bagaimana keadaan di sini. Lihat Bang, apa kata mereka? Kita pergumulkan. Sudah berapa lama dipergumulkan? Sudah 2 tahun. Itu Bang. Tetapi selalu mereka orang pusat itu meminta foto sama hamba Tuhan yang tugas di gereja itu. Saya bilang sama dia, mulai besok tidak usah lagi kamu kasih foto kepada dia, saya bilang. Ya, kalau diminta foto bilang kita pergumulkan Pak, saya bilang. Ya. Ayo kita kerjakan sumur untuk pastori di sini, untuk jemaat di sini, bahkan untuk beberapa warga di sini, sehingga gereja ini bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi warga yang ada di seputaran gereja. Betul. Nah, itu kita buktikan nih Bang Solah. Kita tidak punya jemaat Bang Solah. Kami bukan hamba Tuhan gereja. Kami bukan gembala. Kami bukan pelayan yang kayak gimana, yang banyak sekali orang wah kenal kami dan gampang dapat duit. Kami bukan orang kaya Bang. Tapi tanya Bang Pendi, ketika itu dicetuskan, nggak pakai bicara pergumulkan. Bahkan pada saat itu beli 2 saja mesinnya. Sampai begitu. Nah, Disuruh beli 2, Bang Pendi bilang jangan dibeli 2, nanti takutnya nggak kepake, ada yang malah dijual, kata Bang Pendi. Takutnya begitu ya kan Bang Pendi. Iya, untuk apa kita beli 2? Biarkan saja 1 mereka pakai, ya sudah. Biar mereka belajar menjaga itu juga. Iya. Padahal nggak pakai 2 tahun kita bergumul untuk itu. Hitungan dapat laporan, oke, malamnya kita ngobrol, kita telepon, saya telepon lagi orangnya, kita telepon bertiga, suruh beli 2. Iya. Bang Pendi bilang, sudah Pak, sudah ada katanya. Tadi akhirnya kita keluaran duit, kita udah beli. Ya udah, ini pegang nanti buat apa lagi yang diperlukan, kekurangannya mungkin buat apa. Kalau ASI ada yang kurang silakan. Nah itu. ya. Jadi tidak ada kita ini bayangkan ketua sinode lo ngomong, kita pergumulkan. Kita pergumulkan. Orang sinode bukan ketua ya, orang sinode. Kita pergumulkan Bang Sola Gracia. Iya. Begini Bang Pendi, kan kami seringkali kan paguyuban. Teman-teman saya yang hamba Tuhan itu mereka cerita, anak-anak mereka itu nggak mau sekolah pendeta karena trauma sama bapaknya, hidupnya tertati-tati. Ya. Karena modalnya iman, makanya mereka ketakutan gitu loh untuk sekolah di bagian Alkitab gitu loh. Kalau saya Bang Sola Gracia, banyak juga teman-teman yang begitu. Ya, malas dari penginjil, nggak begana, nggak begini. Tapi ketika mereka melihat saya, rata-rata apa kata mereka? Saya kalau lihat Bang Pendi jadi penginjil ya, enak rasanya ya. Itu Bang. Jadi semangat. Iya. Memanglah rumput tetangga lebih enak daripada rumput sendiri. Nah, bahasa Dia Jawa nggak bilang, tahu. nanti mereka lihat Bang Pendi enak, Bang Pendi lihat mereka enak gitu loh. Kalau bahasa Jawa bilang sawang sinawang. Jadi Ya, saya sering bilang begini Bang Sola Gracia. Penginjilan itu asik sekali. iya. Dan itu juga sering saya bilang sama Bang JDP ya, karena kami kalau di lapangan dengan Bang JDP. Nah, penginjilan itu asik sekali saya bilang. Kalau orang dunia mengatakan bahwa sambil menyelam minum air, saya bilang sambil menyelam minum air makan ikan sekalian. Iya.
sambil pelayanan, sambil penginjilan kita bisa jalan-jalan kan. Kita bisa menikmati perkampungan, kita bisa menikmati pedalaman, bahkan kita bisa menikmati makanan-makanan yang ada di pedalaman, ciri khas makanan khas mereka. Nah bahkan Bang Sola Gracia, orang-orang di pedalaman itu lebih senang datang kami penginjil daripada datang orang sinode. Bayangkan. Karena ketika kita datang, kita habis waktu di situ seminggu, 2 minggu di tempat mereka. Makan bersama, sharing bersama, tiap hari kita kunjungi mereka, tiap malam kita buat pertemuan dari rumah ke rumah. Nah selama ini karena pastori sudah ada air, kita sudah ganti metodenya. Masyarakat yang harus datang ke pastori. Apa yang kita sediakan di sana? Kopi, gula, teh. Lalu masyarakat bawa apa? Bawa keladi, bawa pisang, masak di pastori, makan sama-sama. Berapa jam? Tidak tahu. Sampai kalau saya ke sana dengan Bang Jeripe itu suara saya hilang, ya, karena ngobrol terus, kecuali tidur. Itu Bang. Makanya kami dengan Bang Jeripe itu pakai sarung. Kalau di sana itu, nah, ibadah pertengahan minggu pakai sarung kita. Jadi benar-benar kekeluargaan itu terasa sekali. Tapi kan kita tidak samakan dengan di kota ya. Tapi suasana pedalaman itu bagaimana? Habis itu situasi gereja bagaimana? Mimbar yang mana bilang tadi bagaimana? Kursinya bagaimana? Itu. Ini di pedalaman yang terjadi. Tetapi yang membuat kita puas di saat ibadah, di saat pelayanan adalah semangat anak-anak Tuhan. Ya, ketika mereka memuji Tuhan itu begitu semangat. Ibadah mereka begitu semangat. Ya, puji Tuhan juga kita setiap pergi Bang Sola Gracia ada saja orang-orang yang bantu ya. Setiap kita pergi ada saja orang-orang yang bantu. Bahkan ditanyakan nanti Bang Pendi di sana itu butuh apa. Nah kita pernah ya sama salah satu orang yang sering bantu di TikTok ya, itu namanya Kak Yeyen. Itu waktu itu Kak Yeyen beli berapa belas senter ya untuk penerangan, untuk senter untuk di pedalaman. Kita bagi-bagikan kepada hamba Tuhan dan kepada pekerja-pekerja gereja. Bukan satu gereja, ada beberapa gereja yang belum ada senter. Itu Bang Sola Gracia. Habis itu apalagi yang kita bawa? Kopi, biskuit, sampai permen kita bawa. Sampai yang kita bawa itu sambal, karena di sana itu tidak ada cabai, tidak ada bawang. Sambal kita bawa, sambal saset itu yang dijual di Indomaret. Itu di sini tidak enak. Kalau saya beli lama habis, di sana itu sebentar udah habis. Begitu nikmat makannya di pedalaman itu. Jadi ketika kita sharing-sharing itu, kita tidak tahu ada siapa saja yang hadir di situ. Mau agama apapun dia, mau kepercayaan apapun dia hadir, dia datang, dia dengar apa yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan? Hanya Alkitab, firman Tuhan, kesaksian. Nah, cuma ya puji Tuhannya mereka senang mendengar kesaksian kami, karena saya sama Bang Jeripe kan kami sama-sama dari sana kan, Bang Sola Gracia, sama-sama kami dari sana. Jadi mereka senang sekali mendengarkan. Nah, mereka sampai bilang ini orang Pak Pendi, orang Pak Aceh saja katanya, yang paham benar tentang itu. Beliau percaya kepada Yesus. Masa kita masuk ke sana? Apa yang kita bisa di sana? Nah inilah salah satu kendala. Kenapa mu'alaf di pedalaman itu tidak berkembang? Ketika mu'alaf tidak berkembang, dana pun tidak mengalir ke sana. Nah, kenapa tidak berkembang? Yang pertama, mereka terkendala dengan bahasa. Ketika ibadah sulit mereka lakukan, ya. Ketika baca kitab sulit mereka baca karena pakai bahasa asing.
ketika ngaji begitu juga segala macam. Itu sulit, itu yang membuat mereka tidak berkembang di sana. Terutama sekali saat mereka ibadah, mereka sholat. Nah itu. Maka ketika mereka mendengar kesaksian kami, mereka senang sekali. Iya. Kenapa kita bertahan lama di pedalaman itu? Karena banyak jiwa yang kita layani dan banyak orang yang kembali. Ya puji Tuhan. Bahkan ada satu desa, saya sama Bang JDP sudah sulit untuk masuk ke desa tersebut. Dikarenakan kita sudah dihalangi, tidak boleh lagi masuk. Karena banyak sekali mu'alaf yang kembali, dan ada beberapa mu'alaf yang belum kembali, tapi mereka sudah kritis. Kritis dalam artian apa? Ketika mereka ibadah, mereka sholat, mereka tanyakan sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz, bolehkah saya sholat dalam bahasa Mentawai? Saya tidak bisa bahasa Arab. Pak Ustadz suruh saya hafal, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun saya hafal, saya nggak bisa. Boleh tidak? Ini hal yang sangat sulit dijawab oleh seorang ustadz. Iya. Ya? Nah itu dia. Dia sudah mulai kritis. Akhirnya dicari tahu kenapa? Karena selama ini nggak pernah kritis. Iya. Akhirnya Bang Gracia, saya tidak bisa lagi ke sana sama Bang JDP, satu desa. Tapi kita sudah layani orang-orang tertentu. Orang yang sudah kembali kita benar-benar tanamkan, kita kuatkan imannya, kita ajari, kita didik, kita mentori, kita persiapkan supaya bagaimana teman yang belum kembali, mereka yang menginjili, mereka yang melayani. Iya. Nah itu. Jadi yang membuat mereka juga terpukau dengan kesaksian kita, kesaksian kami apa? Ketika kami bercerita tentang kasih Kristus dan kasih agama, saya diusir di keluarga, saya tidak bisa lagi di Aceh segala macam, itu karena agama. Saya bilang, kalian di sini sangat enak tinggal, kalian tinggalkan Kristen, tinggal di kantong Kristen, kalian tinggalkan Kristen masuk agama lain, kalian masih bisa bebas. Pesan saya satu, jangan pernah menghina agama kamu yang lama. Jangan menghina kitab kamu yang lama. Silakan kamu beribadah sesuai dengan keyakinanmu. Apapun yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinanmu. Dan satu hal lagi yang jangan kamu lakukan. Apa itu Pak Aceh katanya? Jangan makan babi lagi ya. Oh, tepuk jidat mereka Bang Gracia. Tepuk jidat. Karena mereka bisa meninggalkan Yesus, tapi mereka tidak bisa meninggalkan betapa lezatnya daging babi itu. Ya ada Pak Sirot lagi masih merah itu Pak Sirot. Jadi kenikmatan daging babi itu tidak bisa mereka tinggalkan. Nah jadi ada beberapa teman yang bertanya kepada saya bersama dengan Bang JDP, kenapa sih ke Mentawai terus? Karena Mentawai itu adalah bagian daripada penghijauan. Salah satu Islamic Center, salah satu Islamic Center yang paling besar di Sumatera Barat, itu dibangun di Mentawai. Jadi kenapa kita masuk ke sana? Untuk menghambat penghijauan. Iya. Untuk menghambat orang Kristen meninggalkan Kristus. Nah, kenapa mereka meninggalkan Kristen? Apakah karena kemiskinan? Tidak. Bukan serta-merta orang meninggalkan Kristen itu karena kemiskinan, tetapi karena pemahaman mereka kurang akan firman Tuhan. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Apakah gereja tidak ada di sana? Sangat banyak gereja. Tetapi seperti yang dirimu bilang tadi Bang Gracia, gereja itu melayani orang-orang kaya, ya. Mentawai yang kurang mampu, tidak ada yang layani. Sehingga dilayanilah oleh pekerja asing. Ketika dilayani oleh pekerja asing, mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan tidak punya apa-apa. Pekerja asing datang, bawa ini, bawa itu. Hari pertama datang bawa sembako sedikit, bawa sarung, ya. Hari kedua datang begitu juga, bawa sembako sedikit, bawa sarung. Hari ketiga begitu juga. Hari keempat bawa amplop sedikit. Hari kelima tidak bawa apa-apa. Hari keenam datang, mereka bertanya, apakah mau
saudara seperti yang kemarin-kemarin. Orang lapar pasti mau, iman tidak ada, pemahaman agama tidak, pemahaman Alkitab tidak ada. Yesus itu hanya sebatas percaya Dia Tuhan. Yang lain tidak mereka tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau mau, ikuti gaya kami. Trik yang luar biasa. Dan laki-laki yang masuk, yang jadi mu'alaf, didatangi, ya, ditawari, mau siapa yang mau dipotong belulu? Tahu potong belulu? Disunat, potong belulu kalau bahasa Aceh. Ya, yang mau disunat itu dibayar, dikasih uang 350.000, ada yang 250.000, ada yang 400.000. Yang mau disunat. Itu dia. Nah, jadi kita datang ke sana menginjili, melayani mereka, memberikan pemahaman-pemahaman yang baru kepada mereka. Bahkan kita buat seminar juga, dari rumah ke rumah kita ceritakan. Apa tujuannya? Agar mereka bukan saja bisa mempertahankan iman, tetapi bisa bertanya jawab. Ketika imannya ditanyakan, mereka bisa menjawab dan mereka bisa bertanya kembali. Ini kita lakukan di pedalaman, ya. Dan seminar yang kita ajarkan itu berbeda dengan seminar yang diajarkan oleh teman-teman. Ya, misalnya ini seminar yang diajarkan oleh Bang Gracia Pelu, seminar yang diajarkan oleh Bapak Bambang Nursena, itu tidak kemakan di sana karena mereka nggak paham. Jadi seminar yang kita ajarkan adalah seminar yang paling sederhana, karena yang kita layani adalah orang-orang sederhana. Kalau seminar yang diajarkan oleh Bang Gracia Pelu, Pak Bambang Nursena, itu adalah untuk orang-orang yang akademis, ya. Ketika kita dialog dengan orang yang akademis, kita dialog dengan para ustadz, para kiai, itu sangat bagus sekali. Tetapi untuk orang awam, khususnya di pedalaman, mereka nggak paham apa-apa itu. Nah, itulah yang sering saya bilang, kita punya bagian masing-masing. Ada bagian ini, ada bagian ini, ada bagian ini. Mari kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat baik. Jangan lagi kita berdebat dengan hal-hal yang ya apalah gitu, sehingga kita lupa melakukan amanat agung yang paling penting, ya. Iya. Ini paling penting. Mungkin nanti begini Bang Pendi, sistemnya itu rekrutmen anak-anak yang asli dari Mentawai itu untuk sekolah pendeta. Ada bahasa sana kan, jadi pulang kan dia bisa khotbah melalui pakai bahasa sana, jadi dia bisa berkhotbah menggunakan bahasa Mentawai kan, jadi orang bisa paham. Ya, itu yang tadi saya bilang, Bang. Ya. Harus mengambil orang di situ untuk dididik untuk kembali. Ya, kembali. Gitu, karena dia yang paham dari segi bahasa, karakter, ya, pendekatan, dia jauh lebih paham untuk itu. Gitu, untuk menguatkan mereka di sana harus orang lokal. Ya, nah, kita pun yang dampingi kita di sana orang Mentawai, Bang, ya. Ya, gitu. Nah, itu yang memang harus dilakukan, ya. Jadi mengambil dari tempat itu untuk dikembalikan ke situ dan dididik. Nah, sekarang jadi masalahnya, gereja mana yang mau mengambil itu? Ada gereja hanya menempatkan orangnya di sana, udah cukup sampai di situ. Tidak mencari bibit, ya, tidak mencari bibit. Gitu, calon-calon pelayan hamba Tuhan di sana, gitu. Oke, ada Pak Sirot, ada Pak Panda. Ya, sahabat yang terkasih, akhirnya mobil tarik kita pakai pickup sama hambanya. Wow, mana saudaraku? Ya, puji Tuhan, sehat. Wow. Inilah perjalanan kita. Nah, ini lihat dia pickup. Nah, itu ditarik. Nah, kita ini perbaiki dulu apanya, mobilnya. Jadi tertunda lah beberapa saat, ya, nanti kita berangkat lagi. Ini kebetulan mau hujan juga ini. Langit sudah gelap sekali. Wow, luar biasa. Ya, bapaknya tetap semangat, ya. Wajahnya tetap bagus.
doakan kami terus, dukung kami terus dalam perayaan ini. Hambanya pengurus seperti Usman juga nggak bagian didukung, saya juga ya, doakan kami selama di pedalaman ini, doakan kami. Terima kasih orang baik. Mari dia. Mobil bapak yang sangat baik kepada kita ya, selalu membawa kita layanannya. Nah kalau beliau tidak bisa, kita pergi berdua ya. Kali ini beliau bisa berdua. Ini selalu luar biasa. Yes. Luar biasa. Jadi di sini sangat banyak sinang dan apa besar ya. Ya nggak apa-apa, aman-aman. Aman Pak, lanjut.